Halo, apa kabar kalian semua? Harapan saya semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melanjutkan materi menerapkan pertolongan pengaturan posisi kepada klien. Pada saat ini kita akan bahas dimulai dari posisi Trendelenburg. Nah, di posisi Trendelenburg di sini adalah posisi di mana pasien berbaring di tempat tidur dengan bagian kepala itu lebih rendah dari bagian kaki. Adapun tujuan dari posisi ini adalah untuk melancarkan peredaran darah ke otak. Kemudian alat dan bahan yang digunakan tempat tidur khusus dan selimut. Nah, apa sih indikasi dilakukannya pemberian posisi Trendelenburg kepada pasien? Indikasinya adalah pertama pasien dengan shock, kemudian yang kedua pasien dengan pembedahan pada daerah perut, kemudian yang ketiga pasien dengan hipotensi. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya yang pasti adalah jelaskan prosedur yang akan kita lakukan. Kemudian pasien dalam keadaan tidur berbaring, ya, tidur berbaring terlentang, kemudian tempatkan bantal di kepala, kemudian di ujung tempat tidur dan di bawah lipatan lutut. Nah, selanjutnya tempatkan balok penopang di bagian kaki tempat tidur, kemudian atur tempat tidur khusus dengan ditinggikannya bagian kaki. Kemudian posisi selanjutnya adalah posisi dorsal recumbens. Posisi dorsal recumbens adalah posisi di mana klien tidur terlentang dengan kedua lutut itu fleksi atau ditarik atau diregangkan di atas tempat tidur. Biasanya posisi ini dilakukan untuk merawat dan memeriksa bagian genitalia serta sering digunakan dalam proses persalinan. Kemudian tujuannya untuk memberikan atau meningkatkan kenyamanan pasien, terutama pasien-pasien dengan ketegangan punggung belakang. Kemudian indikasinya adalah pasien yang akan melakukan perawatan dan pemeriksaan genitalia, bisa juga untuk persalinan. Kemudian alat yang digunakan itu bisa tempat tidur dan selimut. Nah, kemudian posisi dorsal recumbens itu adalah seperti ini. Ya, cara kerjanya gimana? Jelaskan prosedur kepada klien. Pasien dalam keadaan tidur berbaring terlentang, kemudian letakkan bantal di antara kepala, kemudian dan ujung tempat tidur, di antara kepala dan ujung tempat tidur. Kemudian pasien diberikan bantal di bawah lipatan lutut. Nih, di bawah lipatan lutut, kemudian berikan balok penopang pada bagian kaki, atur tempat tidur khusus dengan meninggikan bagian kaki. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk cara kerjanya sudah, kemudian sekarang kita masuk di posisi litotomi. Nah, posisi litotomi adalah posisi pasien berbaring dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya, ya. Oke, posisi litotomi seperti ini. Ya, posisi pasien berbaring terlentang dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke arah perut nih, dan menariknya ke arah perut. Biasanya posisi ini dilakukan untuk pemeriksaan genitalia dan sering digunakan pada proses persalinan dan pemasangan alat kontrasepsi. Kemudian indikasinya dilakukan kepada ibu hamil, kemudian ibu yang akan bersalin, kemudian untuk wanita yang ingin memasang alat kontrasepsi. Nah, biasanya alat kontrasepsi yang digunakan di sini contohnya IUD. Kemudian alat dan bahannya sama, yaitu tempat tidur khusus dan selimut. Kemudian cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya adalah yang pertama, pasien dalam keadaan tidur terlentang awalnya, kemudian angkat kedua paha dan tarik ke arah perut seperti ini. Kemudian tungkai bawah membentuk sudut 90 derajat ya terhadap paha. Nah, kemudian letakkan bagian lutut atau kaki pada tempat tidur khusus seperti ini untuk posisi litotomi. Kemudian kita tutup atau kita pasang selimut. Nah, seperti itu untuk posisi litotomi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk di posisi genuflektoral atau kniches. Nah, genuflektoral atau kniches adalah
posisi di mana di sini pasien menungging dengan cara kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada bagian alas tempat tidur. Nah, kemudian posisi ini biasanya dilakukan untuk memeriksa daerah rektum dan sigmoid. Nah, kemudian di posisi ini mempunyai tujuan untuk mempermudah pemeriksaan daerah rektum, sigmoid, dan vagina. Kemudian indikasi dari posisi genufektoral adalah pasien-pasien dengan hemoroid, kemudian pemeriksaan atau pasien yang akan dilakukan pemeriksaan dan pengobatan daerah rektum, sigmoid, dan vagina. Nah, cara kerjanya gimana? Yang pertama, anjurkan pasien untuk posisi menungging dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada kasur atau alas tempat tidur, kemudian pasang selimut. Nah, kalau yang ini kenapa berbeda? Ini adalah pada ibu hamil. Nah, posisi ini biasanya digunakan pada ibu hamil yang belum mengalami atau janinnya masih presentasinya belum letak kepala. Biasanya presentasinya masih lintang atau sungsang, yang mana dengan dilakukannya posisi genufektoral nantinya posisi bayi berubah menjadi posisi letak belakang kepala. Nah, kemudian posisi selanjutnya kita akan membahas tentang posisi ortopenik. Nah, posisi ortopenik ini adalah posisi di mana pasien duduk dengan menyandarkan kepala pada penampang yang sejajar dengan dada. Nah, kalau kita lihat sekilas posisinya itu seperti pada meja. Kemudian tujuannya adalah untuk mempermudah ekspansi paru untuk pasien yang mengalami kesulitan bernapas yang ekstrim dan tidak bisa tidur dengan posisi terlentang, atau di sini dalam bahasa lain adalah posisi kepala hanya bisa pada evalasi sedang. Kemudian indikasinya adalah pasien dengan sesak napas berat dan tidak bisa tidur terlentang. Kemudian posisi selanjutnya yang akan kita bahas adalah posisi supinasi. Posisi supinasi adalah posisi di mana pasien menyandarkan punggungnya agar dasar tubuh sama dengan kesejajaran berdiri yang baik. Nah, seperti ini posisinya. Ya. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan pasien dan memfasilitasi penyembuhan terutama pada pasien-pasien pembedahan atau yang sedang dalam proses anestesi tertentu. Nah, kemudian indikasinya adalah pasien dengan tindakan post anestesi atau pembedahan tertentu. Kemudian yang kedua, pasien dengan kondisi sangat lemah atau sedang dalam keadaan koma. Kemudian posisi selanjutnya adalah posisi pronasi. Posisi pronasi adalah posisi di mana pasien tidur dalam posisi telungkup berbaring dengan wajah menghadap ke bantal. Nah, seperti ini. Ya, tujuan dari posisi ini adalah memberikan ekstensi maksimal pada sendi lutut dan pinggang, kemudian mencegah fleksi dan kontraktur pada bagian pinggang dan lutut. Ya, nah kemudian indikasinya dilakukan posisi pronasi adalah pasien yang sedang menjalani bedah mulut atau kerongkongan. Kemudian yang kedua, pasien dengan pemeriksaan pada daerah bokong dan punggung. Kemudian posisi selanjutnya adalah posisi lateral. Nah, posisi lateral adalah posisi di mana pasien miring bersandar ke samping dengan sebagian besar berat tubuh berada pada pinggul dan bahu. Nih dia ya, pada pinggul dan bahu. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama untuk mempertahankan body alignment, kemudian yang kedua mengurangi komplikasi akibat
imobilisasi, kemudian yang ketiga meningkatkan rasa aman, kemudian yang keempat mengurangi kemungkinan tekanan yang menetap pada tubuh akibat posisi yang menetap. Kemudian indikasi posisi lateral ini pasien yang ingin beristirahat, kemudian pasien yang ingin tidur, kemudian penderita yang mengalami kelemahan dan pasca operasi. Nah, kemudian cukup sekian materi pada hari ini. Ya, sebelum saya tutup, saya akan membacakan, memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah posturing atau mengatur dan mengubah posisi adalah suatu proses mengatur posisi pasien yang baik dan mengubah secara teratur dan sistematik. Nah, kemudian macam-macamnya tadi sudah kita jelaskan. Kemudian setiap pelaksanaan prosedur, tiap pengaturan posisi pasien itu berbeda-beda antara pengaturan posisi pasien yang satu dengan posisi pasien yang lain. Terima kasih, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat.